kerajaan ini. Hamba akan mengaturnya untuk Yang Mulia. Akhirnya hari ini tiba. Aku... Oh, bukan. Beta akan menjadi Maharani pertama kerajaan Yan. Paduka, bahaya. Pangeran Shang. Pangeran Shang membawa pasukan masuk atas nama membersihkan istana dari penjilat. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tempat apa? Bukankah aku sedang berbaring di rumah? Yang Mulia, pergilah dengan tenang. Aku terlempar waktu dan menjadi permaisuri jahat yang membunuh kaisar merebut takhta. Kau adalah permaisuri iblis Suji. Itu, jika ku katakan aku bukan dirinya, apa kalian percaya? Bukan? Bunuh saja. Tunggu dulu. Aku adalah... Kalau begitu cincang ribuan kali. Apa? Apa? Kau tak tahu aturan? Ibu Suri tiba. Suji belum boleh dibunuh. Mengapa? Dia mengandung satu-satunya keturunan yang mulia. Bahkan jika harus dibunuh, tunggu dia melahirkan dulu. Mengandung? Aku tidak hamil. Hamil. Kalau begitu Paduka Permaisuri harus menjaga keturunan naga dalam kandungan ini. Jangan sampai terjadi apa-apa. Tentu. Suji, jangan kira aku membantumu. Kalau bukan karena takut takhta jatuh ke tangan Pangeran Shang, sudah lama ku cincang-cincang kau. Berdasarkan ingatan pemilik tubuh asli, Pangeran Shang memelihara pasukan sendiri di wilayah feodalnya. Selalu dicurigai oleh Kaisar dan Ibu Suri. Kini Kaisar telah mangkat. Pangeran Shang, jika naik takhta dengan dalih membersihkan istana, sah secara hukum. Pantas saja Ibu Suri begitu gugup. Masalah kehamilan palsu ini tidak boleh diketahui Pangeran Shang. Kau harus cepat hamil. Mana mungkin aku bisa hamil dalam waktu singkat? Aku akan membantumu. Apa? Ini? Pilihlah satu. Malam ini juga selesaikan malam pengantin. Hanya ini? Ganti yang lain. Kau pikir masih ada pilihan? Jika aku tidak melindungimu, hanya ada jalan kematian untukmu. Sudahlah, aku nekat saja. Kalau begitu, dia saja. Apa yang kau berikan padaku? Yang Mulia tenang.
Ini hanyalah obat mujarab untuk memastikan malam pengantin berjalan lancar. Maksudmu, Ibu Suri mencari pria untuk menemani permaisuri? Ya, itu kabar dari mata-mata di istana. Aku sudah curiga kehamilan permaisuri ini aneh. Ternyata benar ada udang di balik batu. Sepertinya malam ini ada tontonan menarik. Tunggu, Ada perintah apa lagi yang mulia? ingin mencoba sesuatu yang lebih seru? Pangeran. Ada penyusup masuk istana. Siapa berani ganggu pangeran? Tangkap penyusup, dibunuh tanpa ampun. Seru, kan? Beta tak mau main-main soal hamil palsu itu. Katakan, kenapa kau ada di kamar permaisuri? Pangeran, ampunilah hamba. Hamba sudah lama bernafsu pada permaisuri. Seketika hilang akal, lantas nekat masuk kamarnya. Hamba takkan berani lagi. Pangeran, ampunilah. Pangeran, ampunilah. Benarkah? Kuberi kau kesempatan terakhir. Hamba sungguh tak berbohong. Pantasan disebut anjingnya Ibu Suri. Keras sekali mulutnya. Pangeran, bagaimana kalau permaisuri ditangkap, langsung diperiksa tabib? Mendiang kaisar wafat sakit. Sebelum masuk makam, penerus takhta harus ditetapkan. Pada upacara penobatan sebulan lagi. Saat itu, kita akan... Baru lari beberapa langkah. Kenapa masih panas begini? Apa yang kau beri aku makan? Yang mulia, tenang. Ini hanya jaminan untuk yang mulia. Obat agar malam pertama lancar. Jangan-jangan obat perangsang? Pangeran, penyakit kepala Anda kambuh lagi. Tuan, bisakah kita tinggalkan pangeran sendirian? Bagaimana kalau kau ikut? Coba, lihat dia bunuh kau atau tidak.
Tak kuduga tengah malam begini. Di istana masih ada pria. Posturnya cukup baik juga. Coba lihat ke sana. Pangeran, 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 pangeran. Pangeran, kenapa kau di sini? Sialan, aku malah diserang. Aku tak peduli caranya. Temukan pemilik giok itu untukku ya. Ya, Tempat ini sudah lama tak diperbaiki. Ada bagian yang runtuh, naik lewat pohon ini. Mungkin bisa keluar istana. Apa sudah diperbaiki? Suji, beraninya kau. Berani kabur? Aku tidak kabur. Kau pikir aku bodoh? Bawa dia kembali, jaga ketat. Iya. ya, Lepaskan aku. Pengawal Li sudah dibunuh Pangeran Shang. Perlu hamba cari pengawal lain yang kuat dan sehat? Tidak perlu. Pangeran Shang pasti dengar kabar angin. Maka dia datang tiba-tiba malam ini bertindak sekarang, sama saja menyerahkan bukti padanya. Lalu soal kehamilan, Bersandiwara dulu, saat mendekati persalinan, baru cari bayi laki-laki pengganti. Kapasnya kebanyakan ya? Mana ada perut sebesar itu? hari ini upacara penunjukan penerus takhta. Yang mulia lebih baik jaga mulut Anda. Kalau ketahuan, Anda paling tahu apa akibatnya. Tenang saja. Bukankah ini hanya kehamilan palsu? Sangat mudah. Pangeran Shang. Permaisuri baru saja bicara apa yang mudah. Sial, jangan-jangan dia mendengarnya. Tidak kok. Aku bilang upacara ini hampir mulai kan? Kalau tidak cepat pergi, tidak akan keburu. Benarkah? Tapi hamba jelas mendengar berkaitan dengan kehamilan. Pangeran, Anda salah dengar. Ternyata ada yang tidak beres. Maklumat Ibu Suri, Baginda telah mangkat. Negara tidak boleh sehari tanpa raja. Kini anak dalam kandungan permaisuri dinobatkan sebagai penerus takhta. Sebelum penerus takhta lahir, oleh Ibu Suri yang memegang pemerintahan sementara. Demikianlah maklumat ini. Para menteri terkasih, bangkitlah. Terima kasih, Ibu Suri. Yang mulia Ibu Suri, sekarang masih belum diketahui apakah anak dalam kandungan permaisuri laki-laki atau perempuan. Bagaimana bisa dengan mudah menetapkan penerus takhta? Baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah satu-satunya keturunan yang ditinggalkan Baginda. Apakah Tuan Li masih memiliki calon yang lebih baik? Yang mulia Pangeran Shang yang mulia sebagai adik termuda mendiang kaisar dan berjasa dalam menolong kerajaan. Hamba tua berpendapat dia lebih cocok. Lalu, Pangeran Shang, bagaimana denganmu? Hamba berpendapat menetapkan anak dalam kandungan yang mulia permaisuri sebagai penerus takhta. Benar-benar lebih tepat. Karena tidak ada keberatan, maka Ibu Surya, apa yang terjadi? Kenapa kursinya tiba-tiba ambruk? Laporan Paduka, kaki kursi ini telah digergaji seseorang, tak kuat menahan beban jadi Bodoh. Kenapa tak diperiksa dulu? ini salah hamba. Paduka terjatuh cukup keras. Lebih baik panggil tabib sekarang. Jika tabib memeriksa,
hamil palsuku akan ketahuan. Tak usah panggil tabib. Cuma sakit sedikit. Tak pengaruhi janin. Benarkah? Dalam kandungan Paduka, ada satu-satunya keturunan kaisar. Tak boleh ada celaka. Menurutku, lebih baik panggil tabib. Lebih aman. Benar. Setuju. Penerus takhta penting. Jangan sampai ada masalah. Nenek Li, pergi ke rumah sakit istana. Undang tabib Hu. Oh ya, Aku tiba-tiba ingat. Wakil Menteri Keuangan ini, Zhang Qing, ahli sastra dan kedokteran. Sebelum jadi pejabat, dia dijuluki tabib ajaib oleh warga. Bagaimana kalau minta Zhang Qing periksa Paduka dulu? Ini kurang tepat. Hamba pejabat luar istana. Yang Mulia Zhang, jangan ragu lagi. Tidak ada hal yang lebih penting daripada penerus takhta Ibu Suri. Bagaimana pendapatmu? Permaisuri, hamba mohon maaf atas kelancangan ini. Mohon Permaisuri mengulurkan tangan untuk hamba periksa denyut nadinya. Sungguh tidak perlu. Tidak perlu. Permaisuri begitu menolak diperiksa. Jangan-jangan takut ketahuan sesuatu? Atau mungkin Permaisuri sama sekali tidak hamil? Apa maksud Pangeran Shang? Apakah Ibu Suri ini menipumu? Hamba tentu tidak berani meragukan Ibu Suri. Hanya saja tidak bisa menyingkirkan kemungkinan. Permaisuri menipu Ibu Suri? Apakah benar seperti kata Pangeran Shang? Permaisuri memang tidak hamil. Kalau Permaisuri hamil, mengapa begitu menolak diperiksa oleh Yang Mulia Zhang? Kurasa 9 dari 10 ada udang di balik batu. Aku tidak. Kalau begitu biar Yang Mulia Zhang periksa dengan teliti. Pangeran Shang, kau lancang. Celaka, celaka, celaka. Sekarang tamatlah riwayatku. Yang Mulia Zhang, bagaimana? Ini denyut kehamilan. Denyut nadi Permaisuri memang menunjukkan kehamilan janin dalam kandungan Permaisuri baik-baik saja. Hamba akan buatkan beberapa ramuan penenang kandungan dengan sedikit perawatan akan membaik. Aku benar-benar hamil? Jangan-jangan waktu itu? Anda yakin tidak ada kesalahan diagnosis? Denyut nadi Permaisuri halus dan kuat, tidak ada masalah serius. Pangeran Shang, yang meminta tabib Zhang memeriksa Permaisuri adalah Anda. Sekarang yang meragukannya juga Anda. Kenapa? Apakah Anda sangat ingin pangeran dalam kandungan Permaisuri bermasalah? Pangeran ini hanya takut diagnosisnya salah, agar tidak meninggalkan komplikasi tersembunyi. Karena tidak ada keberatan, maka Ibu Suri umumkan. Menetapkan anak dalam kandungan Permaisuri Suji sebagai putra mahkota. Sebelum Permaisuri melahirkan, Ibu Suri akan menjalankan pemerintahan sementara. Ibu Suri hidup 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Bangunlah. Terima kasih, Ibu Suri. Nenek Li, bawalah Permaisuri turun untuk beristirahat. Wah, hampir saja. Nyaris berakhir buruk. Apa ini? Apa ini? Ini? Ini adalah yang disiapkan Nenek Li untukku, pelindung pinggang, untuk menghangatkan rahim. Tapi bagaimana pangeran ini melihat perut nyonya sepertinya lebih kecil? Benarkah? Biarkan pangeran ini berpikir. Sebelum Yang Mulia wafat, berbaring di tempat tidur selama lebih dari sebulan. Kehamilan nyonya ini seharusnya sudah terjadi sebelum itu. Jika dihitung, seharusnya sudah 3 bulan. Tabib Zhang, apakah perut hamil ini sesuai untuk 3 bulan? Ini, Pangeran Shang, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Ibu Suri masih belum mengerti. Di dalam perut nyonya, bukan darah keturunan Baginda, melainkan anak yang dikandung bersama pria liar lainnya. apa?
Aku, Nyonya tidak mengaku pun tidak apa. Departemen Hukuman punya ratusan cara penyiksaan. Pasti ada satu yang bisa membuat Nyonya bicara. Pengawal. Pangeran, Siapa yang berani? Apa yang tidak berani kulakukan? benar. Aku memang mengandung bukan anak Baginda. Suji. Ya. Pangeran Shang milikmu. Omong kosong apa lagi? Siapa bilang aku mengada-ada? Kau bisa mencurigaiku? Apakah aku tidak boleh mencurigaimu? Betapa sayangnya Baginda terhadap diriku. Semua yang hadir pasti sudah sedikit mendengar, bukan? 3.000 selir di harem, Baginda hanya menyayangiku seorang. Meskipun kaisar sedang sakit, bukan berarti tidak bisa punya keturunan. Jadi penerus takhta ini terkandung saat aku melayani kaisar. Jadi 1 bulan pun normal. Pria yang sakit memang tidak mempengaruhi kesuburan, asalkan energi vital prianya tidak rusak. Aku sama sekali tidak menyangka Pangeran Shang akan mencurigaiku. Karena semua tidak percaya padaku, aku hanya bisa membawa penerus takhtaku ke alam baka. Mencari yang mulia untuk kalian, untuk memastikan Pangeran Shang kali ini puas. Bila ada masalah dengan putra mahkota, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Apakah permaisuri benar-benar difitnah? Apa yang kalian tunggu? Cepat bawa permaisuri untuk diperiksa. Permaisuri, Tunggu. Apalagi yang Pangeran Shang inginkan? Tentu membawa permaisuri ke tabib. Aku tidak ingin disalahkan atas kematian kakak ipar. Bodoh, cepat ikut mereka. Yap. Permaisuri ini lebih cerdik dari yang kuduga. Tampaknya mulai dengan keras, tapi sebenarnya sengaja memilih tiang untuk menghindari pandangan para menteri. Sebelum membentur tiang, dia tak lupa melindungi dahinya dengan tangan Ibu Suri licik dan kejam. Tidak layak kau pertaruhkan nyawamu. Lebih baik bekerja sama denganku. bicara seolah kau hebat. Apa katamu? Siapa yang lebih kejam, aku atau Ibu Suri? Permaisuri akan tahu nanti. Kau sengaja... Permaisuri, beristirahatlah. Aku pergi dulu. Gila!
Katakan Pangeran Shang tahu Suji pura-pura pingsan. Tidak marah, malah mereka berdua sangat akrab. Benar, hamba melihat mereka hampir saja berciuman. Hamba curiga sang permaisuri ini sepertinya sudah lama berkolusi dengan Pangeran Shang. Suji adalah hambatan terbesar bagi Pangeran Shang naik takhta. Bagaimana mungkin mereka berdua? Apakah Anda salah lihat? Yang mulia lupa, Suji ini sejak awal ingin kabur dari istana. Sejak awal tidak satu pihak dengan yang mulia. Mungkin Pangeran Shang menjanjikan sesuatu padanya. Pendapatmu juga masuk akal. Sekarang penunjukan penerus takhta sudah berakhir. Bukankah mendiang raja akan dimakamkan? Aku awalnya berencana memanfaatkan prosesi pemakaman untuk menyingkirkan Pangeran Shang. Jika Suji itu punya niat memberontak, maka aku juga tidak keberatan menyingkirkannya sekaligus. Mata-mata di istana mengabarkan Baginda mangkat mendadak. Pangeran Shang sedang berseteru dengan Ibu Suri karena masalah penerus takhta. Semuanya benar seperti yang diperkirakan Nona Shu. Pangeran hanya perlu di perbatasan ini menunggu mereka saling menghancurkan. Aku ini wanita terpilih langit yang terlempar ke dalam novel tentang isi buku ini tentu saja sangat kuasai. Apakah Nona Shu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Berdasarkan pengetahuanku, setelah pertikaian ini, konflik Pangeran Shang dan Ibu Suri akan semakin memanas. Langkah selanjutnya, Ibu Suri akan memasang bahan peledak di makam kekaisaran. Pangeran Shang juga akan terluka parah karenanya. Benarkah? Begitu kekuatan Raja Shang melemah, Yang Mulia dapat membawa pasukan ke ibu kota, lalu masuk ke istana dengan megah, menggantikan posisi Raja Shang. Adapun Ibu Suri, selama Yang Mulia menguasai bukti, dia meledakkan balai pemakaman. Masih apa yang perlu dikhawatirkan untuk mengendalikannya? Tapi aku hanya seorang pangeran non-keluarga. Bahkan jika masuk ibu kota, tak bisa mewarisi takhta. Yang Mulia, apakah lupa? Permaisuri Suji sekarang mengandung keturunan kekaisaran. Menurut Yang Mulia, mengontrol kaisar untuk memerintah para bangsawan. Apa salahnya? Belalang menangkap jangkrik, burung pipit menunggu di belakang. Yang perlu, Yang Mulia lakukan sekarang, hanya menunggu waktu yang tepat. Pangeran Rui adalah anak terpilih langit dalam naskah ini. Yang akhirnya naik takhta adalah dia. Raja Shang dan Ibu Suri itu hanya batu pijakannya saja. Yang Mulia, kini Permaisuri sudah hamil. Apakah perlu mencari kesempatan untuk membuang anaknya? Jangan buru-buru. Saat ini banyak mata mengawasi aku di istana. Begitu aku bergerak, pasti akan ketahuan. Ngomong-ngomong, ada kabar tentang orang yang kusuruh selidiki? Sudah diselidiki. Tapi... Oh, bawahan sudah menyelidiki dengan jelas. Giok Liontin itu ya, adalah dari Persia pada tahun itu. Jadi sutra emas yang dipersembahkan sebagai upeti. Yang bisa memiliki Giok Liontin ini, hanya mungkin orang dari keluarga kerajaan. Oh, Bagaimana menurut Anda? Mungkinkah itu putri ke-9? putri ke-9 dan aku adalah saudara kandung. Bagaimana bisa bicara sembarangan? Pangeran, maafkan hamba. Hamba hanya berpikir, sekarang, kerabat kerajaan hanya tinggal putri ke-9 seorang wanita. Kemungkinannya lebih besar. Oh, aku mengerti. Pangeran, jangan lupa, di dalam keluarga kerajaan, selain putri ke-9 yang memiliki hubungan darah dengan Anda, ada seorang wanita lain yang tidak memiliki hubungan darah dengan Anda. Mungkinkah? Bukankah Ibu Suri dengan Anda tidak memiliki hubungan darah? Kamu masih berani menyebut Ibu Suri padaku? Kamu baru Ibu Suri. Kamu yang punya hubungan gelap dengan Ibu Suri. Kamu Ibu Suri, Ibu Suri. Memaksa aku untuk bertindak. Pangeran mau kemana? Ke istana. Kamu tidak bisa menyelidiki. Aku akan menyelidiki sendiri. Pangeran, tunggu aku.
Ini sudah menyalin sepanjang sore. Masih harus menyalin berapa banyak lagi? Ibu Suri berkata, sebelum almarhum kaisar dimakamkan, Nyonya harus menyalin penuh 100 kali kitab suci untuk menebus dosa kepada almarhum kaisar. Apa? 100 kali? Baiklah, aku akan menyalin sekarang. Tidak bisa salin 100 kali, aku bisa mati lelah. Aku bisa mati lelah. Harus cari akal. Oh, ada ide. Saat aku ambil kitab suci, pura-pura jatuh, bisa minta izin istirahat kan? Nenek, aku mau ganti kitab lain untuk disalin. Aduh! Tai Zenren? Ini kan barang zaman modern? Masa ada di zaman kuno? Jangan-jangan selain aku, ada orang lain yang terlempar waktu juga? Yang Mulia Permaisuri, ambil kitabnya lama sekali. Nenek, biasanya siapa saja yang datang ke tempat ini? Tentu para pangeran dan putri. Kalau berbuat salah, akan dihukum oleh Yang Mulia Ibu Suri untuk menyalin kitab suci di sini sebagai introspeksi diri. Pangeran. Putri. Suji, lama sekali aku mencarimu. Putri, ada apa? Suji, kau bunuh kakak keduaku. Ibuku tak menghukummu, tapi aku takkan membiarkanmu. Putri ke-9, adik kandung mendiang kaisar. Dari gayanya, dia ingin balas dendam untuk mendiang kaisar. Putri, jangan gegabah. Suji sedang mengandung penerus takhta. Sama sekali tak boleh diganggu. Hari ini jangan ada yang coba halangi aku. Hari ini aku harus buat Suji bayar nyawa dengan nyawa. Tahan dia. Banyak orang tak berguna. Tahan satu orang saja tak becus. Bangsat. Suji, kau gila? Berani kau pukul sang putri? Coba pukul aku. Coba. Aku permaisuri memukul putri sepertimu perlu pilih hari. Lagi pula, putri ke-9 bermaksud bunuh anakku. Ini namanya pembelaan diri. Penerus takhta apaan? Siapa tahu anak di perutmu dari laki-laki mana berani mengaku anak kakanda. Diam! Ibu Suri, kau umumkan di depan para menteri anak di perutku sebagai penerus takhta. Kau bilang anak terus. Maksudmu apa? Kau meragukan Ibu Suri? Aku tidak bilang begitu. Kalau gitu minggir. Dengan statusku sekarang, sekalipun kubunuh kau, Ibu Suri bisa apa? Dia bodoh sekali, tak seperti orang terlempar waktu. Berarti yang gambar Tai Zenren adalah orang lain. Kubunuh kau. Adik 9 sudah dewasa masih sembrono? Kakak keempat Yang Mulia Permaisuri. Apa ada yang terluka? Tidak. Adik 9 minta maaf pada Permaisuri. Kakak keempat apa katamu? Kau suruh aku minta maaf padanya. Kau lupa perbuatannya. Kau yang salah duluan. Aku hitung sampai 3. Kalau tak minta maaf, akan kuantar kau ke Departemen Hukuman untuk belajar tata krama. Selesai. Kepalaku gatal. Rasanya mau pintar. Inikah Pangeran Shang yang dulu bertekad membunuhku? Tidak perlu. Tak usah minta maaf. Asal putri ke-9, jangan ganggu aku lagi. 3, 2, Maaf. suaramu kecil sekali. Maaf. Kau tunggu saja. Aku akan laporkan pada Ibu Suri. Biarlah beliau yang menghukummu. Kurang ajar. Kini kedua orang ini berpura-pura pun enggan. Berani terang-terangan bersekongkol. Tenanglah Yang Mulia. Bangunlah. Yang Mulia. Hamba rasa tak bisa diam lagi. Jika Suji benar-benar bersekutu dengan Pangeran Shang. Kalau tidak segera disingkirkan,
akan jadi ancaman besar nanti. Ditambah lagi, Pangeran Rui di perbatasan juga mengincar. Semua pihak ini dapat memengaruhi kekuasaan Yang Mulia, memonopoli pemerintahan. Kau benar. Lebih baik kita duluan. Harus cari cara yang sempurna. Pastikan langsung tepat sasaran. Nenek Li, ada ide? Yang Mulia, saat prosesi pemakaman mendiang Kaisar, Pangeran Shang dan Suji pasti ikut. Bisa kita atur di sana. Ini kesempatan bagus. Tapi harus dipastikan tak gagal. Jika Pangeran Shang tak terbunuh, maka pihak Pangeran Rui juga harus diwaspadai. Aku tidak bisa membiarkan dua batu sandungan ini mengacaukan rencanaku. Yang Mulia tenang saja. Hamba akan mempersiapkan semuanya dengan matang. Pasti tidak akan ada kesalahan. Nanti kerajaan ini akan sepenuhnya dalam genggamanmu. Baik, urusan ini kuserahkan padamu. Ingat, harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang curiga. Yang Mulia tenang. Hamba mengerti. Pasti tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Luar biasa, Ibu Suri mau mengizinkanku keluar istana. Ini kesempatan baik untukku melarikan diri. Berhenti. Ada apa? Aku mau be a bee. Permaisuri ingin ke toilet. Permaisuri, pos peristirahatan hanya beberapa kali lagi. Bagaimana kalau tahan sebentar? Sangat mendesak. Fufong, Ya, berhenti di sini? ikut aku. Permaisuri, sudah selesai? Aduh. Kalian di sini, aku tidak bisa keluar. Sembelit. Belum selesai, Permaisuri? Celaka, Permaisuri menghilang. Bagus. Akhirnya aku bisa meninggalkan istana, tempat sialan ini. Sudah semuanya diatur. Sesuai perintah Ibu Suri, bahan peledak sudah dipasang lebih dulu di istana bawah tanah. Tinggal menunggu rombongan Pangeran Shang tiba. Mereka pasti mati tanpa kuburan. Siapa di sana? Mulai. Hai Nenek Li, kebetulan sekali ya. Yang Mulia Ratu. Kenapa Anda di sini? Saya hanya jalan-jalan. Hutan ini terlalu luas. Saya tersesat. Kalau begitu, tadi Yang Mulia, apakah mendengar sesuatu? Ini? Angin begitu kencang, bisa dengar apa? Tidak dengar. Benarkah? Tunggu. Nenek Li, apa maksudnya ini? Di perut saya ini masih ada calon penerus takhta. Anda tidak boleh seperti ini. Penerus takhta? Jangan-jangan Yang Mulia menganggap anak ini benar-benar sebagai penerus takhta? Sebagai orang yang hampir mati, saya tidak takut memberitahumu. Begitu Pangeran Shang mati, Ibu Suri benar-benar bebas dari ancaman. Ingin mengadopsi dari klan kerajaan pangeran manapun boleh. Ini namanya habis manis sepah dibuang. Apa habis manis sepah dibuang? Yang Mulia Ratu, bukankah sudah lama bersama Pangeran Shang berhubungan diam-diam? Sampai sekarang masih berpura-pura. Pangeran Shang, Jangan biarkan dia lari, kejar! Yang Mulia. Pangeran akan pergi dulu. Adik ke-9, minta maaf pada Ratu. saya mengerti. Sebelumnya, tingkah laku aneh Pangeran Shang itu semuanya untuk memecah belah hubungan saya dengan Ibu Suri. Hanya saja tidak menyangka Ibu Suri berbalik lebih cepat dari yang saya bayangkan. Aku jangan-jangan benar-benar akan mati di sini.
Itu dia. Terima kasih. Jangan bunuh saya. Hampir lupa. Aku sudah jadi duri di mata Pangeran Shang. Dia pasti mencari kesempatan untuk menyingkirkanku. Aku tahu rencana Ibu Suri. Rencana apa? Ibu Suri, dia tidak boleh. Meski rencanaku selesai dijelaskan, Pangeran Shang tetap akan membunuhku. Bagaimana keadaan permaisuri? Tabib mengatakan ada tanda-tanda keguguran, sehingga dia tidak sadarkan diri. Baik. Tunggu dia siuman. Tanyakan rencana Ibu Suri. Lalu, bunuh saja. Siap. Wah. Pangeran Shang ini benar-benar kejam dan tak berperasaan. Tidak boleh. Aku harus cari akal. Nyawaku yang paling penting. Kecuali putri ke-9. Di keluarga kerajaan. Hanya tersisa Pangeran Shang dan Pangeran Rui. Ah, sudahlah. Harus nekat. How are you? How are you? You? I'm fine, thank you. And you? And you? Arak Istana Giok. 108 per gelas. Bagaimana arak ini? Dengarkan aku membual. 5 tahun. Selama 5 tahun penuh, akhirnya aku bertemu orang terlempar waktu lainnya. Kau tahu bagaimana hidupku 5 tahun ini? Are you okay? Hello? Thank you. Thank you very much. Hello? Thank you. Thank you very much. Aduh! Kenapa pukul aku? Mau makan hotpot? Ini maksudnya panci besi, merebus, suji? Apa yang kau katakan? Ini adalah penyambutan tamu tertinggi di kediaman Pangeran Shang. Api besar di panci. Keunggulannya adalah porsinya besar dan mengenyangkan. Kalau begitu, ayo makan. Lapar. Masih mau makan? Jadi, Neza kedua sudah naik? Sudah naik. Prasangka di hati bagai gunung besar. Shen Gongbao ternyata orang baik. Spoiler, mati kau. Kesalnya, Terlalu heboh. lupakan aku tak bisa nonton. Oh iya. Bagaimana kamu terlempar waktu ke sini? Aku duduk di kapal pesiar mewah nomor 4 milik keluarga aku. Minum Lafite 82. Makan steak Kobe. Berlayar di laut luas. Terapung-terapung. Lalu terlempar waktu. Jadi kamu sudah terlempar waktu? Kenapa masih lanjutkan sikap kejam Pangeran Shang? Tak bisa ubah situasi? Dek, kamu tak paham. Di istana penuh intrik, harus pakai cara tegas. Benar kan? Nanti dikuliti Ibu Suri. Untungnya aku tampan dan cerdik. Baru kuasai keadaan.
Masih sok-sokan. Kalau kamu gimana terlempar waktu? Kamu buatku bingung. Kepala pusing lalu tak tahu apa-apa. Mungkin mati mendadak. Atau mati lelah. Minum. Kamu sebut mati, aku teringat sesuatu. Ibu Suri telah memasang bahan peledak untuk meledakkan kita. Apa? Tenang. Duduklah. Ini hal sepele. Aku sudah baca bukunya. Jadi kita cari Nenek Lee saja. Interogasi dia untuk bukti. Selesai. Tenang, ada aku di sini. Kita takkan mati. Pangeran. Pangeran kenapa? Aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Dokter bagaimana? Dokter bagaimana? Pangeran, Bagaimana kondisi pangeran? Cepat katakan. Pangeran, denyut nadinya ini mirip dengan permaisuri. Bisa jadi keguguran. Dasar tabib gadungan. Omong kosong apa? Hanya wanita yang bisa keguguran. Pangeran kami ini pria. Pria keguguran. Hamba baru pertama kali melihatnya. Tapi denyut nadinya ini benar-benar mirip tanda keguguran. Pangeran, apakah Paduka merasa sakit berat di perut bawah, kadang kejang, tubuh juga sangat lemas? Itu dia. Pangeran, hamba akan buatkan beberapa ramuan obat penenang kandungan untuk pemulihan. Ya, hamba pamit. Pangeran. Jangan-jangan Paduka sebenarnya adalah... Aku sarankan. Pikir baik-baik sebelum bicara. Aku diam. Tapi, bagaimana mungkin seorang pria punya tanda-tanda keguguran? Tunggu, Pangeran. Masih ingat 5 tahun lalu kata perawan suci Miao Jiang itu? Perawan suci Miao Jiang. Racun kutu berekor merah ini adalah pusaka suku kami. Begitu tubuhnya pecah, racun akan membelah. Mengikat hidup matinya denganmu. Dia hidup, kau hidup. Dia mati, kau mati. Dulu, karena cintanya tak terbalas, dia meracuni pangeran, mencoba mengikat dirinya denganmu. Meski usahanya gagal, tapi racunnya tetap ada di tubuhmu. Kondisimu sekarang ini sangat mirip gejala setelah racun kutu berekor merah membelah. Kalau begitu, berarti wanita yang mengambil keperawananku malam itu sedang keguguran? Sepertinya. Dunia ini luas. Di mana aku mencari seseorang wanita yang sedang keguguran? Itu... Ada perlu? Giok ini milikmu? Aku sepertinya punya giok seperti ini. Giok ini ditemukan pelayan istana. Aku pikir mungkin milikmu. Jadi, aku bertanya. Jika wanita malam itu adalah Suji, berarti anak dalam kandungannya. Betapa sayangnya Baginda pada hamba. Semua pasti sudah dengar. Dari 3.000 selir di harem, Baginda hanya mencintaiku. Meski kaisar sakit, tapi bukan berarti tak bisa punya anak. Jadi, putra mahkota saya ini terjadi saat melayani kaisar. Saya hamil saat itu. Jadi 1 bulan juga normal kan? Belum tentu. Bagaimanapun juga,
Untuk mencegah masalah nanti, lebih baik dia tak tahu tentang hubungannya dengan saya. Pangeran. Nenek Li ini menolak mengaku. Semua hukuman sudah kami coba. Dia sama sekali tak mau bicara. Tulang tua ini keras kepala sekali. Meskipun Nenek Li tak mengaku, lalu apa? Bukankah bahan peledak dan bukti di depan makam kekaisaran tak mungkin hilang? Fu Feng, sekarang ada hal yang sangat penting untukmu lakukan. Cepat pergi ke depan makam kekaisaran, singkirkan bahan peledak itu, lalu kumpulkan buktinya. Kita hadapkan bukti pada Ibu Suri. Meski dia tak turun takhta, para pejabat akan kehilangan kepercayaan padanya. Lalu kita bisa sekalian urus masalah pemangku raja. Dengan begitu, bunga salju ini akan jatuh ke tangannya. Baik. Pangeran. Permaisuri, hamba pasti tak mengecewakan. Itu, Fu Feng ini, kecuali mulutnya yang suka ngawur, urusan lain masih bisa diandalkan. Benar, ini urusannya juga cukup besar, kita harus hati-hati. Iya, benar. Dari makam kekaisaran, belum ada kabar? Lapor, Ibu Suri. Belum. Bagaimana mungkin? Hitung waktunya. Pangeran Shang seharusnya sudah sampai di makam kekaisaran. Ibu Suri buruk. Terburu-buru, tidak sopan. Ratu sudah kembali ke istana, ditemani Pangeran Shang. Ibu Suri. Hamba, hari ini ada hal yang ingin dilaporkan. Pangeran Shang, silakan bicara. Ibu Suri, lihatlah. Ini bukti yang kami temukan di pintu masuk makam kekaisaran. Bukti yang ditemukan orang kepercayaan Ibu Suri, Nenek Li, mencoba di pintu masuk makam kekaisaran memasang bahan peledak untuk membahayakan peti jenazah mendiang kaisar dan hamba serta ratu. Perbuatan biadab seperti ini, berharap Ibu Suri dapat memberi penjelasan pada kami. Ini pasti ada yang menjebak. Aku tidak tahu. Sampai sekarang, Ibu Suri masih mengelak. Nenek Li sudah kami tangkap. Buktinya jelas, Ibu Suri. Jika masih mengelak, mungkin sulit meyakinkan orang. Ternyata ada hal seperti ini. Ini. Ibu Suri ternyata bisa melakukan hal seperti ini. Ibu Suri, perbuatan Anda ini sungguh benar-benar tidak adil. Lihatlah, mendiang kaisar baru saja mangkat. Kaisar baru belum lahir. Demi negara besarian, hamba memohon yang mulia untuk turun takhta. Nikmatilah masa tua. Kalian ini pemberontak. Yang mulia, jika masih keras kepala, kami terpaksa mengambil tindakan tegas. Nama baik dan kedudukan yang mulia akan lenyap. Sudahlah. Aku turun takhta. Tapi kalian harus berjanji padaku, perlakukan kerabat kerajaan dengan baik. Jaga negara Yan kita. Tenanglah, Yang Mulia. Kami akan berusaha sepenuh hati. Hahaha. Hahaha. Hei, yakin rencana ini berhasil? Tenang saja. Besok di istana, kita lakukan begitu. Bayangkan, bukti sudah ada. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia lari? Kita kejar. Takkan bisa kabur. Takhta ini, mau tak mau harus dia lepas. Sudahlah, jangan cemberut terus. Pikirkan,
Besok di istana, kita lempar bukti ke muka Ibu Suri. Di hadapan semua pejabat, ungkap niat jahatnya. Sekalian, kita usulkan juga calon pemangku raja. Benar kan? Mari, untuk kemenangan besok, bersulang. Bersulang. Masih santai makan hot pot sambil minum anggur bersenandung lagu. Mereka belum mati? Cukup hebat juga. Kenapa dia di sini? Dekret Ibu Suri Pangeran Rui berjasa perang berulang kali. Di perbatasan, gagah berani membunuh musuh, menjaga kedamaian negara yang kita. Sekarang ini Ibu Suri sudah berusia lanjut, kekurangan tenaga sulit mengurus pemerintahan sendirian, mengangkat Pangeran Rui sebagai pemangku raja menangani urusan pemerintahan. Setelah anak kaisar lahir, kemudian menyerahkan kekuasaan kepada kaisar masa depan memerintah sendiri. Demikian titah. Hamba berterima kasih pada Ibu Suri. Para menteri terkasih, bangunlah. Terima kasih, pemangku raja. Apa yang terjadi ini? Ibu Suri, kenapa dia memberikan posisi pemangku raja kepada Pangeran Rui? Ibu Suri ini maksudnya apa? Aku juga bingung apa yang dilakukan Ibu Suri. Mulai hari ini, aku akan memimpin pemerintahan. Demi kemakmuran negara yang besar, aku akan mengeluarkan serangkaian kebijakan baru. Pertama, mengurangi jabatan pejabat berlebih di seluruh daerah. Menyaring yang tidak kompeten untuk meringankan beban keuangan istana. Kedua, mendorong pertanian dan peternakan. Lahan pertanian baru dalam 3 tahun bebas pajak. Untuk mendorong pertanian. Ketiga, memperkuat pertahanan militer perbatasan. Memperluas pasukan untuk mengantisipasi serangan musuh. Panjang umur yang mulia. Kenapa tidak sesuai naskah? Lalu, soal makam kekaisaran itu, Apa pantas ditanyakan sekarang? Bangunlah para menteri. Terima kasih, Pangeran Rui. Para menteri mungkin belum tahu, Nenek Li baru saja melakukan kesalahan besar. Dia dengan sengaja membeli bahan peledak diam-diam, bermaksud menodai makam mendiang kaisar. Kejahatannya sangat besar. Aku telah menyelidikinya. Untuk menegakkan hukum, Nenek Li telah dieksekusi di tempat. bagaimana dia bisa secepat ini? Dia mendahului kita menangani Nenek Li. Memutus petunjuk kita, apa yang harus kita lakukan? Aku juga tak tahu bagaimana dia melakukannya. Audensi istana baru 3 hari lagi. Pangeran Rui masuk istana mendadak. Apa ada kabar darurat dari perbatasan? Yang kubawa ini lebih penting dari kabar darurat perbatasan. Lebih menarik. Ibu Suri boleh melihatnya. Di dalam kotak ini adalah barang yang paling Ibu Suri sayangi. Ini 12 surat rahasia antara Nenek Li dan Departemen Persenjataan Barat Daya. Setiap suratnya memiliki cap pribadi Ibu Suri di pintu masuk makam kekaisaran. Ditimbun 37 peti bahan peledak. Cukup untuk meledakkan makam mendiang kaisar. Bagaimana menurut Ibu jika para pejabat sipil militer mengetahuinya? Kurang ajar. Kapan aku? Hamba tentu tahu. Bukan hasil karya Ibu Suri. Nenek Li telah mengaku. Dia berkata, Pangeran Shang yang menyuruhnya. Pasukan Huben hamba telah lewati gerbang Yanmen. 3 hari lagi, bisa kepung ibu kota. Asalkan Ibu Suri keluarkan dekret itu, hamba berjanji, Ibu bisa nikmati masa tua. Tenang-tenang di istana Cining. Bahkan Nenek Li pun kau bawa. Itu keberuntungannya. Menanggung aib untuk Ibu Suri lebih baik daripada dihukum mati oleh Pangeran Shang, disiksa 1000 kali. 3 hari lagi pada audensi istana, hamba akan tunggu kabar baik dari Ibu Suri. Oh ya, 37 peti bahan peledak itu
Telah kusuruh pindah ke gudang bawah tanah kediaman Pangeran Shang. Tahukah kalian sebelum Nenek Li meninggal, apa yang dia katakan? Dia bilang, semua ini diperintahkan Pangeran Shang? Bagaimana Pangeran Shang berani berbuat durhaka? Nenek Li adalah orang kepercayaan Ibu Suri. Jika ini perintah Pangeran Shang, Pangeran Rui hanya pakai surat darah untuk menghukum. Ini Pangeran Rui, kau memfitnah. Ini ditulis Nenek Li dengan darah hatinya sebagai bukti. Dia bilang, Pangeran Shang janji angkat dia jadi nyonya gelar. Suruh dia tanam bahan peledak di makam kekaisaran untuk bunuh mendiang kaisar dan salahkan Ibu Suri. ini, astaga. Pangeran Rui kejam sekali. Bagaimana cerita bisa sampai begini? Cerita ini, aku, Nenek Li, Nyonya Gelar, Kakak keempat, kau pura-pura jadi korban dengan mahir? Bahkan taruh diri dalam bahaya, hanya untuk jebak Ibu Suri. buktinya mana? Hanya dengan surat darah? Lalu mau tuduh aku? Ini diambil dari kantong harum Nenek Li. Rencana yang ditulis kakak keempat. Kakak keempat, cap stempel ini, asli atau palsu? Double kill. Siapa berani sentuh aku? Kakak keempat, lihat keluar istana. Siapa berani sentuh pangeran? Ibu Suri. Lihat ini. Kalian lancang. Beta belum mati. Beta rasa Nenek Li kejahatannya besar, layak mati. Untungnya makam mendiang kaisar aman. Permaisuri dan calon putra mahkota dalam kandungannya selamat. Pasti roh mendiang kaisar di surga melindungi negara yang besar. Tapi Ibu Suri, Pangeran Shang memberontak. Buktinya jelas. Pemangku raja hanya berdasarkan kata Nenek Li, lalu menuduh Pangeran Shang bersalah. Itu tidak adil. Permaisuri juga mau melawan Tita. Bagaimana pendapat kalian? Hamba tua rasa. Ini masalah besar. Jangan percaya satu pihak saja. Pangeran Shang berjasa besar. Mohon Pangeran Rui pertimbangkan lagi. Kami usulkan hal ini diserahkan ke Gubernur Shuntian untuk diselidiki. Agar negara yang besar tidak terguncang. Benar. Lapor. Hamba ingin lapor, kabar darurat 800 Li. Apa? Wabah tiba-tiba di Jiangxia. Separuh lebih tewas. Wabah? Wabah? Hadirin sekalian, ruang terima laporan militer darurat. Wilayah Pangeran Shang dilanda wabah ganas. 3 hari, 3.000 orang tewas. Bagaimana bisa? Wabah ini menyebar sangat cepat. Cepat 3 hari, lambat 7 hari pasti mati. Pangeran Rui. Boleh tanya, adakah cara mengatasinya? Ini wilayah Pangeran Shang. Surat minta bantuan datang dari sana. Karena Pangeran Shang mengunci wilayahnya wabah, jadi tak terkendali. Pangeran Shang mengunci wilayahnya wabah, jadi tak terkendali. Pangeran Rui, wilayahku jelas aman. Kau yang melapor palsu. Ini peta sebaran infeksi. Di wilayah Pangeran Shang digambar mata-mataku. Lihat jalur penyebarannya. Jelas mulai dari kediaman Pangeran Shang. Kakak keempat, aku kasih kau kesempatan tebus dosa. Mulai hari ini, kau pergi ke Jiangxia lawan wabah sebagai terdakwa. Jika bisa kendalikan wabah, masa lalumu tak kutuntut
Kakak keempat, menurutmu ini bencana alam atau ulah manusia? Bukankah kita orang yang terlempar waktu? Kenapa bisa sampai begini? Benar. Bukankah kita tahu akhir ceritanya? Kenapa bisa sampai begini? Benar, bukankah kau tahu akhir ceritanya? Lalu kenapa akhirnya jadi begini? Benar. Lalu akhir kita di makam kekaisaran tewas oleh ledakan Ibu Suri. Bukan yang kutanya akhir seluruh buku ini. Bukan Pangeran Rui melemparkan bukti ke hadapan Ibu Suri, lalu memaksanya turun takhta, lalu naik takhta jadi kaisar. Tapi bukankah akhirnya sudah kita ubah? Bukankah kita kirim Fu Feng kumpulkan bukti dan tangkap Nenek Li? Benar. Aku ingat. Oh ya, aku ingat. Pangeran Rui, di cerita asli juga temukan bukti ini. Cuma, saat itu, kita sudah mati. Mungkinkah dia tetap ikuti alur cerita asli dan temukan bukti ini? Artinya, Pangeran Rui setelah Fu Feng temukan Nenek Li. Lalu interogasi dengan siksaan, dapatkan buktinya. Lalu saat kita pulang, mereka buru-buru temui Ibu Suri lebih dulu dan lemparkan bukti-bukti itu ke muka Ibu Suri. Paksa dia turun takhta, Ibu Suri tak punya pilihan. Jadi, dia hanya bisa serahkan posisi pemangku raja kepadanya. Pangeran Rui jadi pemangku raja. Lalu dia memfitnahku. Lancarkan serangan bertubi-tubi. Jadi, ditumpahkan semua masalah Nenek Li ke wajahmu dan palsukan cap stempelmu buat semua pejabat istana terkejut. Akhirnya bahkan mengeluarkan senjata pamungkas wabah. Dia bahkan bilang akan mengangkat Nenek Li jadi nyonya gelar. Dia mengangkatmu. Maaf, bukan itu intinya. Jadi, setelah 3 pukulan berturut-turut ini, kau tamat. Tidak peduli sebelumnya berapa banyak jasa dan prestasimu, semua sia-sia. Sebelum ada bukti, kau seperti lumpur kuning di celana. Pangeran Rui ini terlalu cerdik. Astaga, jangan-jangan Pangeran Rui juga orang yang terlempar waktu? Mungkinkah dia juga terlempar waktu? Dia juga terlempar waktu. Benar. Coba pikir. Meskipun Shuyan di buku adalah orang terlempar waktu, tapi dia selalu ikut alur cerita buku. Jika kita tidak ikut campur, dia tetap akan mengikuti jalan cerita aslinya. Tapi sekarang kita mengacaukan rencana. Pangeran Rui tahu semua rencana kita berdua. Dia benar-benar mengendalikan kita dengan sempurna. Di buku aslinya, Pangeran Rui akan membunuhmu. Membunuhku. Lalu membunuh Ibu Suri. Lalu naik takhta. Tapi sekarang kita sudah mengacaukan semuanya. Lalu bagaimana dia bisa tahu rencana-rencana ini? Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, dia orang yang terlempar waktu. Masih lebih tinggi tingkatnya. Banyak pejalan waktu, entah botak, Tapi Pangeran Rui berambut pintar sekali. dingin. Lapor! Pangeran, ada masalah besar. Bawahan sudah menyelidiki dengan jelas. Wilayah kita memang terkena wabah. Gejala awalnya, demam, batuk, lemah seluruh badan, seperti tenaga terkuras. Lalu, sulit bernapas. Dada ini terasa seperti ditindih batu raksasa. Lebih parah, indera penciuman dan rasa bisa melemah bahkan hilang. Pangeran, bagaimana ini? Gejala ini kok familiar sekali? COVID-19. Sial! COVID-19, apa itu? Wabah yang lebih parah dari SARS dulu. Sebuah wabah. Sangat mudah menular. Pejalan waktu. Shuyan. Wabah. Pasti ada hubungannya. Apa yang mereka rencanakan?
Pangeran, meski Shang Buchen dan Suji cerdik, takkan sangka kita pakai cara ini. Kau benar-benar pembawa keberuntunganku. Bagaimana kamu tahu cara ini berhasil? Berbakti untuk pangeran. Ini adalah kewajiban hamba. Dari mana kamu dapatkan barang-barang ini? Pangeran, apakah Yang Mulia masih tidak percaya pada hamba? Bisakah dikendalikan? Pangeran, dengan senjata mematikan seperti ini, dia, Shang Buchen, meskipun tidak mati, pasti akan cacat. Pada saat itu, wabah penyakit ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Dia dan Suji pasti akan terinfeksi. Kecuali ada obat penawarku. Kalau tidak, mereka pasti mati. Sekarang lihatlah kali ini. Apakah Shang Buchen mati atau tidak? Begitu dia mati, dunia ini akan menjadi milikku. Pada saat itu, hamba akan naik takhta. Semuanya mengikuti pengaturan pangeran. Hamba hanya berharap dapat selalu menemani pangeran dan menikmati kemewahan ini bersama. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Rakyat ini sangat menyedihkan. 5 tahun lalu, saat aku terlempar waktu, wabah belum terjadi. Bagaimana bisa separah ini? Tahun baru Imlek itu, seluruh kota seolah-olah ditekan tombol jeda. Seluruh kota di karantina. Seluruh desa di karantina. Setiap orang terpaksa terjebak di rumah. Tidak berani melangkah keluar satu langkah pun. Lalu bagaimana? Saat itu, seluruh rumah sakit dipenuhi pasien. Penuh sesak. Para dokter mengabaikan keselamatan diri sendiri dan berjuang di garis depan melawan wabah. Namun, banyak dokter gugur karena terinfeksi. Selama 3 tahun ini, ekonomi mengalami pukulan besar. Semua orang terkurung di rumah, tidak bisa bekerja dan hidup normal. Bahkan belanja sayur bergantung pada distribusi komunitas. Setiap hari harus berhati-hati. Hanya mendengar ada yang batuk, langsung ketakutan. Begitu gejala batuk muncul, disusul demam tinggi tak kunjung turun. Nyeri pinggang dan punggung, sulit bernapas, detak jantung cepat. Banyak orang dengan daya tahan lemah tak bisa bertahan. Lalu, bagaimana wabah ini diatasi? Bergantung pada negara yang kuat. Bergantung pada seluruh rakyat bersatu padu melawan wabah. Kita sekarang juga bisa melakukannya. Kita kumpulkan yang terinfeksi di satu tempat untuk perawatan terpusat. Yang belum bergejala langsung dikarantina dan diamati. Dikarantina dan diamati dulu. Sementara itu, kita kumpulkan dokter berkemampuan dan berpengalaman dari seluruh negeri untuk bersama meneliti rencana perawatan. Pasti bisa menemukan cara untuk menghadapi wabah ini. Fu Feng beritahu pemerintah daerah setempat bekerja sama sepenuhnya, pisahkan yang terinfeksi dan yang tidak. Dan juga, sebarkan pengumuman kekaisaran, rekrut orang terkenal dari seluruh negeri, bahas bersama strategi penyembuhan. Baik, Kita tidak bisa membiarkan rakyat ini menderita sia-sia. Kamu atur bantuan dulu. Aku akan cari Pangeran Rui. Wah, ini bukan Ratu Su? Kakak tiba-tiba datang berkunjung? Ada urusan apa? Pangeran Rui di mana? Pemangku raja sibuk sekali, sedang menangani urusan dalam. Kamu, selir mendiang kaisar, tidak tinggal tenang di istana belakang. Lari ke kediaman Pangeran Rui untuk apa? Kakak bilang ini aneh sekali. Yang di jalan benar bebas naik ke surga. Aku mau kemana? Perlu kakak urus. Sudahlah. Aku tidak akan berbelit-belit. Aku kesini hanya untuk tanya satu hal. Virus COVID-19, apakah kamu yang bawa? Apa COVID-19? Kamu ngomong apa sih? Jangan pura-pura. Aku tanya kamu, virus COVID-19, apakah kamu yang bawa? Kamu sebenarnya siapa? Bagaimana kamu bisa tahu COVID-19? Ternyata memang kamu. Siapa aku tidak penting. Sekarang, serahkan vaksinnya segera. Baiklah. Aku sungguh tak menyangka, kau juga orang yang terlempar waktu. Tak kusangka di zaman kuno ini, bisa bertemu orang yang dikenal. Bukan saatnya bahas ini. Cepat serahkan vaksinnya. Menyelamatkan nyawa yang utama. Menyelamatkan nyawa. Mereka itu manusia. Lalu aku. Kau tahu betapa menderitanya aku? Kau tahu saat aku baru tiba, bagaimana mereka perlakukan aku? Mereka memukulku, mencaciku, menghinaku,
hidupku setiap hari lebih buruk dari binatang. Aku hidup dalam ketakutan. Takut jika lengah, langsung ditarik dan dipenggal. Dengan susah payah aku naik ke posisi sekarang. Tapi siapa peduli padaku? Jadi kau biarkan rakyat korbankan nyawa mereka untuk nafsu pribadimu? Bukan mereka yang sakiti aku. Serahkan vaksinnya. Aku maafkan masa lalumu. Kau bicara begitu mudah. Tanpa jatuhkanmu dan Shang, kau pikir aku tenang? Hanya dengan jatuhkan kalian? Di masa depan, aku baru jadi permaisuri Agong. Nanti masih perlukah kau katakan itu? Bahkan jika kau jadi permaisuri, posisi dari menginjak mayat, tenangkah hati. Seluruh penduduk kota korbankan nyawa untuk tebus masa lalumu. Kita sebenarnya dari zaman yang sama. Mengapa kau lakukan ini? Kemanusiaanmu mana? Nuranimu? Nurani, kau pernah rasakan deritaku? Jika belum, jangan sok menggurui. Sungguh tak masuk akal. Cepat serahkan vaksinnya. Kukatakan sekali lagi. Bertobatlah. Masih ada waktu. Dengarkan. Sudah terlambat. Kau. Tak. Jangan menyerah cari vaksin. Karena dari Shuyan, tak bisa ditembus, maka target Pangeran Rui. Dia tokoh kunci konspirasi ini. Mungkin bisa cari peluang darinya. Kau lihat ibuku. Hanya ini. Baik. Ingat. Cepatlah. Sembuhkan pasien. Jangan biar wabah menyebar lagi. Pangeran. Pemangku Raja. Oh. Pemangku Raja. Akhirnya kembali. Ini bukan permaisuri? Apa yang membawa Yang Mulia ke sini? Pemangku Raja. Tahukah betapa parahnya wabah sekarang ini? Tanpa teknologi medis canggih, wabah ini tak akan terkendali. Teknologi canggih. Yaitu keahlian medis tinggi. Kunjungan Yang Mulia ini. Untuk bicara denganku, Wabah ini menyebar sangat cepat. Begitu meletus, sumber medis akan langka. Tatanan sosial akan kacau. Nanti seluruh negeri penuh mayat berserakan. menurut Anda, sungguh serius. Tentu, Kata-kata menakutkan. Wabah ini jelas. Shang Buchen di wilayah Pangeran picu penyakit, lalu disembunyikan, tak dilaporkan. Sehingga wabah meluas, terutama di Jiangxia, mayat bertebaran. Bukankah ini kesalahannya? di saat seperti ini, para pria ini kenapa masih berkomplot? Tak peduli rakyat? Paduka berjuang untuk wabah. Ingin membela Shang Buchen. Pemangku Raja, wabah ini menyangkut keselamatan seluruh rakyat, bukan untuk menindas alat lawan politik. Aku berpengalaman di politik. Wabah ini paling hanya akan terjadi di wilayah pangeran. Sudah kusegel semua akses, lalat pun tak bisa masuk. Shang Buchen juga tak terkecuali. Anda suruh semua orang menunggu mati di sana? Aku mau ini. Aku hanya tak ingin wabah menyebar ke tempat lain. Demi keseluruhan. Namun, permaisuri sedang mengandung keturunan kerajaan baru, kemudian Anda dibebaskan. Memang pantas disebut permaisuri licik. Wajah kecil ini sungguh berseri. Benar-benar tidak masuk akal. Kamu sama sekali tidak tahu. Wabah ini akan merenggut berapa banyak nyawa rakyat. Kamu Sudah. Permaisuri, silakan kembali. Pangeran masih ada urusan penting.
Aku dengar Pangeran Shang sudah cerdas dan lincah sejak usia 6 tahun. Kali ini bahkan lebih hebat lagi. Bener, Pangeran Shang itu sudah bisa menulis puisi di usia 6 tahun. Tapi Pangeran Rui kita di usia 6 tahun masih ceroboh. Aku juga dengar ibunya lahir dari kaisar dan seorang pelayan darahnya tidak murni. Mana bisa dibandingkan dengan Pangeran Shang, ya? Kamu harus baik-baik. Ibu tidak bisa menemanimu lagi. Kamu nanti harus kuat. Ibu, 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 jangan pergi, ibu. Jangan pergi. Ibu, ibu. Kalian semua pantas mati. Penghinaan kalian pada ibu dan diriku akan kuingat selalu. Ibu Suri dan Shang Bucheng, kalian pasti akan membayar akibatnya. Ibu, tenanglah. Mereka pasti akan mendapat balasan setimpal. Kamu. Kenapa sudah separah ini? Kenapa kamu datang? Ini bukan urusanmu, cepat kembali. Beberapa hari ini sudah semakin parah. Ada beberapa lansia yang kesehatannya kurang baik. Daya tahan tubuhnya lemah. Sudah meninggal. Kenapa? Kenapa aku tak bisa menyelamatkan mereka? Kenapa bisa berubah menjadi seperti sekarang? Kenapa ya? Tidak apa-apa. Bukan salahmu. Tidak apa. Kita harus bagaimana sekarang? Masih adakah cara untuk menyelamatkan mereka? Jangan panik. Panik juga tidak berguna. Kamu lupa. Kita adalah orang yang terlempar waktu. Meskipun kita bodoh, tapi kita memiliki peradaban Huaxia 5.000 tahun. Pasti ada jalannya, kan? Apapun yang terjadi. Asal kita hadapi bersama, tidak akan ada masalah. Aku sudah mencari Shuyan dan Pangeran Rui. Virus ini dibawa oleh Shuyan. Dia punya vaksin untuk virus ini. Tapi aku tidak bisa mendapatkannya. Aku sebenarnya bisa menyelamatkan rakyat ini. Tapi kenapa aku tidak bisa? Dulu hidup mereka segar bugar. Sekarang tersiksa oleh penyakit. Aku tidak berdaya. Apakah negara kita akan seperti ini? Sekarang situasinya masuk. Kamu kenapa? Cuma flu ringan. Kamu demam tidak? Ada demam tidak? Itu
Hidup ini membosankan. Ayo minum anggur. Siapa lagi yang mau minum? Di saat bosan begini harus cari hiburan. Minum anggur lepas penat. Tenang saja. Aku sudah temukan tabib hebat. Besok dia tiba. Katanya, 6 tahun lalu saat perang lawan wabah, dia berperan penting. Jangan bercanda. Serius. Aku bohong sama siapapun, nggak mungkin sama kamu. Bodohnya kamu. Lihat dirimu. Pemarah, nggak masuk akal, sifatnya nekat. Siapa yang nekat? Ayo, minum. Ini. Kita lagi masa wabah. Keadaan sulit. Minum arak murahan ini. Makan acar kecil ini. Hubungan kita, kalau sebelum terlempar waktu, paling enggak kubuka Romane Conti untukmu. Sekarang, Aku mau asekop. bercita-citalah. Nanti di kehidupan lain. Pilih-pilih. Pedas. Sudah untung ada yang diminum. Ayo minum. Kenapa? Ada apa di wajahku? Kamu kenal Gyoku Kir ini? Kakak, sudah berapa kali kau tanya? Bukankah sudah kubilang? Katakan, ada masalah apa? Itukah kamu malam itu? Itu. Ayo minum. Ini terakhir kalinya kita minum. Kenapa? Ah, badanku ini sedang mengandung. Aku sudah paham. Dulu bukan anakmu, kau tak peduli. Sekarang jadi anakmu, kau larang aku minum. Bukan aku. Aku. Minum sedikit saja. Berani mengatur ibumu? Kau ini merasa jijik pada ibumu? Bukan aku. Pusing lagi. Kita di sini tak punya siapa-siapa. Kau harus jaga diri baik-baik. Kalau aku... Ah, mana mungkin aku tumbang. Mana jaketku?
Kena sihir. Aku tidur sebentar saja. Tidur sebentar saja. Aduh, aduh, minum berapa banyak ini? Shang bukan bangunlah. Shang bukan tidur seperti babi mati. Shang bukan. Kau kenapa? Kau kenapa? Jangan nakut-nakuti aku. Bangun. Sudah bangun. Aku hanya mungkin kena sihiran kecil. Mana mungkin? Pergi. Pergi. Ada orang. Cepat panggil orang. Apa yang terjadi pada pangeran? Banyak bicara. Cari obat penawar wabah. Cepat ambil. Cepat. Shang bukan aku. Shang bukan. Kau bangun. Shang bukan. Pelan-pelan. Fufeng. Sudahkah pangeran temukan tabib ajaib itu? Tabib ajaib apa? Pangeran tak bilang padaku? Rupanya kau bohongi aku. Tak ada tabib ajaib sama sekali. Kau bilang ada tabib ajaib. Hanya untuk menghiburku saja. Jadi, kau tahu dirimu kena sihir. Baru mau temani aku minum-minum dengan riang. Kau tak mau mendekatiku, makanya tak menciumku, mendorongku. Karena kau pilih biarkan rakyat menderita, menganggap nyawa tak berharga, maka aku akan melawan kalian sampai akhir. Wahai Yang Mulia Permaisuri datang tamu langka. Bagaimana penanganan wabahnya? Apa? Aku permaisuri datang tak pantas duduk? Baik, Permaisuri sedang hamil, memang harus duduk. Aku datang jauh dari daerah wabah ke ibu kota, belum minum seteguk. Apa? Pangeran bahkan segelas teh tak rela berikan? Mengingat ini permaisuri, pelayan hidangkan teh. Yang Mulia Permaisuri dengar Pangeran Shang atasi wabah di Jiangxia, hasilnya buruk. Banyak rakyat kehilangan tempat tinggal. Keluh kesah di mana-mana, mayat bergelimpangan. Shuyan, kau berani bicara soal perbuatanmu? Yang Mulia Permaisuri, ini jelas penanganan kalian buruk. Kenapa menyalahkanku? Rakyat dunia menderita. Aku juga tak ingin begini, tapi semua ini karena Pangeran Shang, dia menunda-nunda penanganan. Baru bertindak setelah situasi memburuk.
Apalagi yang bisa kulakukan? Pemangku raja. Wabah menjadi tak terkendali. Bagi kita, bagi negara, bagi rakyat jelata, tak ada manfaatnya sama sekali. Rakyat hidup sengsara. Keluarga berantakan. Tetapi kalian demi kepentingan pribadi. Hanya berdiam diri. Malah memperkeruh keadaan. Di mana nurani kalian? Apakah kalian pantas menghadapi rakyat jelata ini? Kembalikan kedamaian pada rakyat? Bicaranya seolah kau begitu mulia. Baik. Ini adalah pilihan kalian sendiri. Permaisuri, kau terlalu lancang. Dasar wanita hina, berkah air teh dari mulutmu. Kau percikan ke tubuhku. Sungguh menjijikan. Shuyan, apakah kau benar-benar tidak tahu betapa kuatnya daya penularan wabah ini? Ia dapat menyebar melalui udara, ludah, dengan sangat cepat. Jadi hari ini, selama di sini, ada satu orang yang membawa virus, maka semua orang di ruangan ini tak akan bisa lolos. Virus ini akan menggerogoti tubuh kalian, sedikit demi sedikit, sampai kalian mati. Maksudmu, air teh yang kau percikkan tadi mengandung virus corona? Benar. Bagaimana? Sekarang baru tahu takut? Bukannya kalian selalu sangat sombong? Karena kalian sudah begitu gila dan kejam, ingin menggunakan wabah ini untuk menyingkirkan Pangeran Shang. Maka aku rasakan juga rasa terinfeksi virus. Shuyan, sekarang kau tahu betapa parahnya wabah ini, kan? Shuyan, sekarang kau tahu betapa parahnya wabah ini? Nak, jangan takut. Setelah itu, gadis Miaojiang sering merawatku. Suatu hari, ia tiba-tiba sakit parah. Ia memanggilku ke samping ranjangnya. Nak, jika suatu hari nanti kau menghadapi lawan yang kuat, lepaskanlah ini. Ia akan membawakanmu pasukan 1.000.000 tentara. Aku mengeluarkan benda ini untuk menghadapi Pangeran Shang. Aku kira bisa langsung menghancurkan semua kekuatannya. Tapi aku tak menyangka rakyat di wilayahnya ikut tertular. Sekarang aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Apa katamu, dasar perempuan hina? Kau bilang kau sama sekali tak punya penawarnya? Aku tak punya. Kau bilang virus itu diberikan gadis Miaojiang padamu, tapi ia tak memberimu penawarnya? Ya. Jangan menangis. Jangan menangis jadi jelek. Semua ini pasti akan berlalu. Tenang. Aku selalu di sini. Dengar, aku sudah berusaha.
Sungguh sudah berusaha. Jangan. Jangan. Shang bukan. Shang bukan. Shang bukan. Kau janji akan menemaniku sampai akhir. Shang bukan. Dasar bajingan. Kau yang menyebabkan. Karma! Ini semua karma. Kau janji akan menemaniku. Wabah ini datang bagai banjir dan binatang buas melanda seluruh negeri, membawa bencana ke seluruh negeri. Pangeran Rui, Shuyan, Ibu Suri, mereka yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan akhirnya menerima akhir yang layak mereka dapat. Di musim panas tahun ini, langit seakan terbakar. Kekeringan besar melanda, suhu mencapai lebih dari 45 derajat, tanah retak-retak, panen gagal total, seluruh dunia seakan terjebak dalam situasi tanpa harapan. Namun, keajaiban terjadi tanpa disangka, cuaca panas yang berhari-hari secara efektif mengendalikan virus corona. Orang-orang yang selamat dari wabah, dengan pertumbuhan antibodi alami, mereka kondisi fisik mulai membaik. Gejala mereka perlahan menghilang. Di wajah mereka kembali muncul semangat hidup. Hidup Kaisar, hidup Kaisar, hidup Kaisar. Ibu sudah tua. Urusan selanjutnya serahkan padamu. Ibu Suri, tenanglah. Anakmu akan memikirkan rakyat di seluruh negeri, memerintah dengan rajin dan kebajikan, tidak berani lengah sedikit pun. Pasti akan membuat rakyat hidup tenang dan bekerja dengan damai. Anakmu juga akan menertibkan tata pemerintahan, menghukum tegas pejabat korup, membersihkan istana, membuat negara makmur dan sejahtera. Ibu Suri, Ibu Suri. Ya ampun. Apa aku baru bermimpi? Wah, mimpinya terlalu nyata. Ayo. 3, 2, 1, action.
Cut. Ayo, perbaiki lagi. Ayo, semua departemen bergerak. Kau adalah Suji si Ratu Iblis. Jika ku bilang bukan, kau percaya? Benar, akulah dia. Kau tahu aku mencari kau selama 5 tahun? Katakan, haruskah kau kucincang ribuan kali? 5 tahunmu? Aku mencarimu selama 50 tahun.